dilihat seperti biasa ya, BCA kinerjanya sangat luar biasa ya. Dia tetap laba, walaupun memang perlambatan, tapi ya masih di kalau bisa tumbuh 8,6% kan relatif tinggi ya. Karena jadi secara keseluruhan sangat luar biasa lah BCA. Yang harus dipahami memang BCA ini kan bank yang sangat dipercaya oleh masyarakat, kemudian juga dia berbasis pada transaksi bisnisnya ya. Kalau selain daripada bisnis penyaluran kreditnya, juga bisnis transaksional banknya itu yang sangat kuat. Jadi base income-nya sangat kuat. Jadi Anda lihat ini transactional bankingnya lebih banyak berkontribusi, karena kita juga mencoba menyoroti ini Pak Siswa, penyaluran kredit BBCA yang rendah. Dengan rendahnya penyaluran kredit BBCA ini, apakah tidak akan banyak berpengaruh negatif nanti ke depannya? Karena transactional banking pun juga mereka sebenarnya sudah lumayan bikin kinerjanya moncer. Sebenarnya gini, ini kita lihat penyaluran kreditnya rendah, yaitu di mana dibilang LDR-nya hanya 77% gitu ya, atau bahkan maksimal 80%, karena kita tidak melihat pembelian surat utang negara oleh BCA sebagai pemberian pinjaman. Tapi dalam dunia bisnis perbankan, yang penting itu kan dia mendapat margin dari transaksi yang dilakukannya, yaitu misalnya biaya bunganya hanya 2%, 3%, kemudian dia bisa meminjamkan apakah kepada corporate pada bunga 10% gitu ya, atau kepada pemerintah berupa surat utang negara dalam 8%. Yang penting dia dapat spread marginnya itu. Nah, BCA ini karena cost of fund-nya sangat rendah, jadi dia dengan berinvestasi di surat utang negara aja dia sudah sangat untung. Jadi tidak ada masalah kalau saya lihat. Dan juga kita lihat siklus makro gini. Kalau ekonomi lagi tumbuh lagi ya, tentunya yang banyak meminjam uang itu emang korporasi. Tapi kalau ekonomi lagi melambat, banyak isu seperti pandemi sekarang, ya memang yang paling kuat memberi stimulus ekonomi itu pemerintah, dan pemerintah yang akan meminjam uang paling banyak. Baik, berbicara mengenai sentimen yang berkembang khususnya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, new normal dalam konteks industri perbankan ini gambarannya akan seperti apa sih Pak situasinya ke depannya, karena kita berbicara mengenai memasuki fase new normal? Otomatis ya, dengan terhentinya berbagai kegiatan ekonomi, yang menjadi concern utama kalau perbankan adalah meningkatnya non-performing loan ya. Tapi lagi-lagi kita lihat kalau di BCA hal ini sangat terkendali gitu ya. Kalau dilihat misalnya NPL mereka ya masih di bawah 2% gitu, hanya naik sangat-sangat sedikit. Kemudian dengan cepat juga BCA melakukan berbagai program restrukturisasi ya. Nah, kemudian isu lain adalah si perbankan juga tidak mudah menyalurkan kredit baru. Karena si pengusaha juga mungkin akan fokus bersifat defensif, mempertahankan dirinya dan tidak melakukan ekspansi secara berlebihan. Jadi memang ekspektasi ya setahun ke depan ini tentunya margin laba perbankan, NPL-nya semua akan marginnya menipis, kemudian NPL-nya meningkat. Tapi untuk BCA dengan klien-klien dia yang memang perusahaannya kuat atau konsumernya juga daya belinya kuat, seharusnya masih dapat memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada BCA gitu. Dampaknya relatif minim lah.